masih males olahraga? Ampun deh. Nih, Otan saranin banget untuk coba olahraga satu ini. Yaps, trampolin. Karena suasana dan kegiatannya seru banget, sampai lupa kalau ternyata lagi olahraga. Cakep nggak tuh? Nah, Kak Yesi aja kesemsem nih untuk coba olahraga satu ini. Tapi sebelum masuk ke arena trampolin, sebaiknya kita pakai kaos kaki khusus dulu ya. Kaos kaki dengan alas karet ini berfungsi supaya kita tidak jatuh dan terpeleset ketika melompat. Ini dia yang Otan dan Kak Yesi tunggu-tunggu. Waktunya main! Olahraga deh! Ingat ya teman, meski terlihat mudah dan asik untuk loncat, tapi langkah pertama yang harus dilakukan adalah pemanasan. Jadi nggak boleh asal loncat aja loh ya, bisa-bisa kaki kita terkilir atau cedera. Oh iya, satu lagi nih, saat kita sedang olahraga trampolin, sebaiknya lepas masker agar tetap bisa bernafas dengan baik. Tapi harus jaga jarak agar selalu aman. Sebuah penelitian mengatakan gerakan melambung atau rebounding pada olahraga ini mengikutsertakan gerak kepala, punggung, dan kaki saat melompat, sehingga jauh lebih efektif dibanding jenis olahraga lain. Jadi, olahraga trampolin dalam waktu 10 menit sudah membakar 68% kalori dibandingkan dengan jogging selama 30 menit. Cakep! Manfaatnya banyak banget teman, dan sangat bagus untuk kesehatan jantung. Olahraga ini juga sangat aman untuk semua usia, bahkan usia lanjut sekalipun. Teman, kalau udah jago banget kayak paman pelatih, banyak banget macam lompatan yang keren banget kayak gini loh. Salah satu jenisnya adalah wall run. Paman pelatih mampu meloncat dari atas tembok setinggi 2 meter dan memantul lagi ke atas. Bener-bener mantul, alias mantap betul. Teman di rumah pasti bingung ya, dari tadi kok Otan bahasnya trampolin sih? Emang ada ya hewan yang bisa main trampolin juga? Bukan itu teman, tapi Otan mau ajak teman di rumah untuk menebak siapa ya sobat Otan yang hobinya juga suka loncat-loncat. Lompatannya emang gak setinggi paman ini, tapi ya juga bisa lompat cukup jauh. Hayo, udah ada yang tahu belum jawabannya? Nih Otan kasih kisi-kisinya. Sobat Otan yang suka lompat bisa hidup di 2 alam. Nah, Otan udah denger tuh ada yang jawabnya tepat sekali. Jawabannya si sobat amfibi ini teman, kodok. Lompat-melompat udah jadi salah satu ciri khas kodok loh. Betul apa betul? Nggak usah pakai lama, Otan panggilin bintang tamu pertama deh. Mari kita sambut Kodok Pac-Man. Kodok endemik dari hutan tropis Amerika Selatan ini lincah banget soal lompat. Biar kecil gini, tapi lompatannya cukup jauh bukan? Saat kodok melakukan lompatan, ada yang tahu gaya apa yang dihasilkan? Yaps, 100 buat kamu. Gaya pegas. Karena susunan tubuh kodok cukup elastis, kaki kodok selalu berada pada kondisi tertekuk. Namun ketika ingin melompat, kaki belakang kodok berfungsi sebagai pegas yang mendorong kodok untuk melompat jauh ke depan. Paman pelatih tadi bisa lompat tinggi hingga 2 meter, Otan dan Kanisa juga nggak mau kalah untuk ukur lompatan sobat Otan si kodok. Dengan panjang tubuh African Bullfrog yang mencapai 19 cm, kira-kira ia dapat melompat seberapa jauh ya? Markinton, mari kita tonton. Wih, lompatan awal yang bagus sob, ayo lagi-lagi. Ya, kamu pasti bisa lebih jauh dari ini sob. Tunjukkan lompatan terbaikmu. Keren maksimal. Yuk sekarang kita ukur jarak lompatannya teman. Pertama, African Bullfrog mampu melompat sejauh 25 cm.
lompatan kedua 34 cm, dan terakhir 21 cm. Itu artinya, kodok African Bullfrog ini mampu melompat minimal 1 kali lipat dari panjang tubuhnya. Mantep, wow! Woohoo! Keren! Bentuknya itu loh, Kota suka banget. Gimana dengan kalian? Brum, 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 brum. Deru mesinnya sangat khas di telinga. Siapa yang tak mengenalnya? Ini adalah salah satu mobil legendaris dunia. Mobil ini dibuat oleh pabrikan ternama Volkswagen. Dalam bahasa asalnya yaitu Jerman, Volkswagen berarti mobil rakyat. Salah satu yang paling laris di pasaran dunia dari pabrikan itu adalah seri Beetle ini. Si VW Beetle alias VW Kumbang di Indonesia sih lebih tenar dengan sebutan VW Kodok. Seri Beetle pertama kali didesain oleh Erwin Komenda pada tahun 1938. Desain unik ini jadi ciri khas yang tak terlupakan dari sebuah mobil Volkswagen. Kermax alias keren maksimal. Jadi bentuknya lebih mirip kumbang atau kodok sih? Bagaimana teman? Ada yang hobinya berenang gak di sini? Ayo, acung tangannya. Karena amfibi hidup di dua alam, jadi si buntal juga suka sekali berenang. Gemes kan gaya berenang kodok Pac-Man? Meski tidak memiliki selaput pada kaki belakang, tapi kodok cukup lihai berenang. Walau kaki depan Pac-Man pendek, kedua kaki belakang dikayu secara bergantian untuk dapat berenang. Semangat sob, anggap aja kamu lagi latihan untuk Olimpiade renang. Nah sekarang coba kita bandingkan ya dengan gaya renang Bufo Subasper. Meski bukan keluarga katak, tapi kodok semi akuatik ini punya selaput kaki layaknya seekor katak. Wow, keren maksimal. Terlihat jelas kan teman perbedaan renang dari kedua kodok ini? Saat berenang, Bufo Subasper menggerakkan kaki belakangnya secara bersamaan. Dan selaput pada kakinya memudahkan ia untuk menyelam hingga ke dasar. Tidak seperti Pac-Man yang berenang sebatas permukaan air. Wah, atlet renang bisa minder nih lihat skill kamu berenang. Nah, selaput kaki kodok ini sangat menguntungkan untuk membantu menghasilkan daya dorong saat berenang. Dan efisiensi berenang jadi lebih banyak teman. Pantes aja ya, kalau dalam istilah renang, ada satu gaya yang disebut gaya katak. Kira-kira apa lagi nih istilah atau benda yang masih berhubungan dengan morfologi katak? Oh iya, betul banget. Wah, menarik banget nih untuk kita bahas habis berenang. 10.000 poin buat teman di rumah yang jawab sepatu katak. Cakep. Sepatu katak atau fins memang dibuat untuk membantu menghasilkan daya dorong ketika berenang dan menyelam. Seperti freediver yang sedang freediving ini teman. Sepatu katak yang dipakai membantu ia lebih mudah untuk berenang di kedalaman 16 meter. Wah, ternyata sepatu katak banyak juga ya jenisnya. Mulai dari short fins hingga long fins juga ada teman. Blade atau wing pada sepatu katak punya bentuk dan tingkat kaku yang berbeda, sehingga dapat menghasilkan daya dorong yang berbeda juga teman. Nah, bentuk sepatu ini memang terinspirasi dari bentuk kaki belakang katak yang panjang, lebar, dan berselaput. Oh iya, selain menghasilkan gaya dorong yang berbeda, pemilihan fins juga bisa ditentukan dari kedalaman air yang akan diselam. Untuk freediving seperti ini, long fins umum digunakan karena bentuk blade yang panjang dan ramping sangat efektif untuk pergerakan satu arah yang membutuhkan kecepatan tinggi, serta tendangan yang kuat dan mengurangi kerja otot bahu saat berenang.
Coba teman perhatikan penggunaan short fins untuk menyelam. Meski sama-sama membantu untuk menyelam, tapi short fins tidak menghasilkan kayuhan atau gaya dorong yang lebih kuat. Jenis ini lebih cocok digunakan untuk snorkeling. Dan ini dia teknik gaya katak tanpa sepatu. Ternyata gaya katak dapat dilakukan untuk menyelam juga loh. Ya, meski tenaganya cukup terkuras karena tidak memakai bantuan sepatu katak. Kenapa disebut gaya katak? Karena posisi kedua belah kaki menendang ke arah luar, sementara kedua tangan diluruskan ke depan persis ekor katak.